cerita dikit loh waktu saya di INSS tuh. Jadi waktu saya lagi di sana, terus saya udah penelitian kira-kira berjalan berapa lama, saya diminta paparan. Karena kan mereka harus tahu, saya ini mau gali IDF, Israel Defense Force, sampai ke industri-industri terhebatnya mereka, masuk ke sana kemari, karena mereka fasilitasi sangat, Mbak. Kayak contoh misalnya saya mau ke industri pesawat misalnya, itu CEO-nya langsung saya wawancara. Terus mau bicara kebijakan, ke Knesset langsung gitu. Pokoknya semua itu diberi akses. Nah akhirnya satu hari itu saya harus paparan, kira-kira saya di tengah perjalanan saya di sana. Saya ingat sekali itu kalau di INSS itu datang tamu dengan mobil-mobil super mewah gitu kan, mobil-mobil yang udah ajaib banget. Karena di Israel itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan orang bedanya. Tapi kalau yang udah pakai mobil-mobil itu, terus ada semua pakai bendera CD gitu kan, pakai ada flag, ini something serius. Nah jadi waktu itu saya mesti paparan, jadi saya dikasih tahu sama pimpinan INSS waktu itu, Ambassador Oded Elran, bahwa kamu harus paparan ke depan tim kita. Jadi timnya INSS itu kan ada advisor, ada kayak kita lah, ada pembina, ada itulah kira-kira jajarannya. Dan mereka very senior scientist. Misalnya salah satunya tuh adalah penemu hampir dapat Nobel karena dia tuh orang Iran yang jadi warga negara Israel, dan dia tuh yang menemukan soal perang-perang tadi, military operation other than war, atau enggak perang Nubika yang Mbak bilang tadi, nuclear, biological, kimia, dan lain-lain. Anyway, saya ingat banget tuh ya, saya tuh kan orang nggak pernah takut kalau paparan, mau ketemu siapa juga saya nggak takut. Ketemu pembimbing saya yang galaknya setengah mati waktu itu, saya ingat banget proposal saya dilempar kok waktu mau ke Israel, dia bilang apa-apaan kamu gitu, saya nggak takut. Tapi pas hari itu saya agak gemeteran gitu, karena saya tahu banget ini kan mostly adalah advisor kepada Prime Minister gitu, dan Israel itu kalau sudah melihat defense security itu is very serious matter gitu kan. Jadi saya juga wondering ini siapa aja sih ini orang-orang. Percaya nggak Pak Lukas? Jadi waktu saya duduk di depan ya, tiba-tiba masuklah semua ini laki semua, nggak ada perempuannya. Masuk semua itu senior citizen lah, kira-kira mungkin umurnya ada yang 70 tahun, ada yang 75 gitu, rambut dari tatapan matanya, dari bentuk kepalanya ya, Pak Lukas, saya serius loh. Saya pikir ini saya ada hadapan sama IT atau bukan? Karena mereka tuh kelihatan banget ya, very serius, terus beda banget lah. Dan rata-rata kan mereka walaupun namanya mereka nggak mau terlalu menonjol, karena mereka kan harus kayak behind the screen lah, nggak terlalu ini ya. Dan saya tuh melihat ya, pantesan orang Israel itu pinter-pinter. Bener loh, saya sampai sekarang masih nggak bisa lupa gitu wajah-wajahnya, postur kepalanya yang bener-bener kalau menurut saya kayaknya kepalanya besar-besar gitu kalau saya bilang ya, hidungnya tinggi-tinggi gitu, tipe orang pinter kan. Tapi itu very serius gitu. Nanya tuh seperti saya udah ujian disertasi dengan rame-rame begitu. Oke. Tapi ya, jadi ya itu saya bilang bahwa mungkin juga ada sistem yang bagus di Israel itu ketika mereka bicara tentang wajib militer. Jadi kalau wajib militer di Israel tuh nggak kayak di kita nih, bela negara tiba-tiba harus ada 100.000 orang, ada uang 1 triliun gitu. Maka gimana caranya? Orang diambil, suruh kasih senjata. Di Israel nggak kayak gitu, Mbak. Di Israel itu ketika kita bicara bela negara tanda kutip wajib militer, itu anak-anak tuh dari sortir sejak mereka SD. Sudah di follow. SD-nya dia hobinya apa, SMP dia hobi apa, SMA dia kemana. Nah, misalnya anak-anak yang senang IT, itu akan dikelompokkan, mereka akan masuk bela negara atau wajib militer yang betul-betul khususnya ke IT. Yang pinter darah, mereka akan lebih kepada diarahkan menjadi Air Force pilot. Yang senang masak misalnya, itu akan diarahkan menjadi koki yang baik gitu. Yang ortodoks Yahudi diarahkan untuk menjadi pendamping para tentara IDF, menjadi advisor keimanan mereka gitu. Jadi ada kekhususan di mana masing-masing itu anaknya juga senang, ya kan? Sehingga masuk IDF pun mereka enjoy, bukan karena semata wajib, tapi adalah menjalankan peran mereka untuk berbakti kepada negara. Makanya saya pernah cerita gitu di salah satu event ya. Orang masuk Israel itu susah sekali kan. Tapi kalau kita saat ketemu IDF Force yang muda-muda yang ambil koper kita, bongkar koper, kita nggak ngerasa sebel gitu, Mbak. Padahal bayangin dong udah habis terbang jauh-jauh, koper dibuka gitu kan. Random juga kan, kadang-kadang lolos, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kita nggak akan merasa itu kita jadi beban atau kenapa? Karena si anak-anak IDF ini tuh gaul-gaul gitu, anak kecil yang bisa ngobrol. Misalnya waktu saya ingat saya pakai perfume apa, dia bilang perfume kamu sama-sama saya loh, ini kan Britney Spears pakai gitu. Jadi ngobrol. Saya nggak tahu kalau saya sedang cerita Israel dengan segala keramahannya, dengan sisi humanisnya, dengan keindahan alamnya, dengan makanan yang seru-seru gitu kan, dengan sisi spiritualitas atau juga sosiologi yang menurut saya mereka nggak kenal Pancasila, tapi cara mereka hidup itu sangat berpancasila menurut saya ya. Sekali lagi itu pengalaman saya, orang lain bisa saja berbeda. Jadi saya melihat bahwa mereka nggak pernah teriak-teriak ada Pancasila, tapi penghormatan terhadap agama lain gitu, itu sangat kuat. Saya misalnya, saya kan penasaran ngapain sih kalau orang Via de la Rosa gitu kan, saya bukan Katolik Pak, ya kan? Tapi saya pengen coba, ya udah, saya ikut Via de la Rosa. Dan waktu kita jatuh misalnya ke tempat perhentian Armenia gitu, itu bukan dilarang pegang, itu kan dipegang oleh gereja Armenia. Ada pemberhentian Yesus yang pas belokan itu loh. Tapi dia bilang bahwa seluruh dunia boleh pegang tembok yang bekas Yesus pegang. Tapi setiap ada yang megang dia elap pakai sapu tangan. Sapu tangan itu cuma bawa sapu tangan putih banyak. Ada yang lain dia itu nggak pernah, jangan ini punya itu. Makam Daud kan juga dibagi-bagi gitu, dan saya nggak hafal ya, Katolik itu bermacam-macam, ada Katolik Ortodoks. Pokoknya kita bisa lihat dari warna jubah, ada ungu, ada hijau, ada kuning, ada apa kan. Nah, itu mereka terbagi sesi dan baik-baik aja tuh gitu.
So far saya melihatnya di sana tuh nggak ada apa ya, kebencian atau apa. Ya kalau di Indonesia kan beda. Berarti kita mesti ini dulu, mengubah pola pikir dulu. Jadi jangan semua kan akademisi ini di kotak-kotakan juga selalu dihubungkan dengan agama. Jadi semuanya akan ribet gitu dengan budaya, agama. Itu nggak bebas. Bukan cuman itu ya Mbak, kalau saya boleh potong. Saya melihat kita itu malas mendengar, malas membaca gitu. Jadi kadang-kadang cuma lihat judul langsung udahlah ini apa gitu. Ini saya banyak sekali terima. Kemarin kan saya beberapa hari lalu saya diwawancara oleh, memang sih kontroversial, oleh Pak Zhang ya. Tapi saya itu ditelepon beliau dan beliau bilang bahwa berkenan nggak gitu. Terus saya ditanya sama Pak Jenderal juga waktu itu, Pak Bukoni berkenan nggak nih Bukoni menghadiri, karena kan ini Pak Zhang ini untuk kontroversial, DPO inilah itulah. Saya coba lihat judulnya apa, saya bilang. Pas saya lihat judulnya dia bilang gini, judulnya itu Indonesia membela teroris gitu, Palestina. Nah itulah titik saya bicara, oke, saya gabung. Sampai Pak Zhangnya kaget, Bukoni serius gitu mau gabung. Dan saya langsung, jadi gini, tugas saya sebagai akademisi, pertama meluruskan judul itu. Karena nggak semuanya paham bahwa Hamas itu adalah teroris, itu dulu. Jadi nggak semua Indonesia paham bahwa Hamas itu adalah part of terrorism gitu. Nah, jadi akhirnya saya masuk kepada data Zhang untuk itu gitu. Tapi ya itu, orang langsung itu nggak dengar isinya apa, nggak dengar paparan saya apa, langsung Bukoni ini udah pro Israel lah, nggak mendukung Palestina lah, inilah itulah ya. Tapi ya udahlah, jadi kita mesti sabar aja Mbak, sabar nerangin, terus sabar dicaci maki, diam aja. Yang penting maksud kita bukan begitu. Iya. Nih terkait dengan situasi Palestina dengan Israel saat ini, Pak Lukas boleh sama Ibu Koni memberikan analisis tentang ini, juga menjadi klarifikasi ya, bahwa mungkin Palestina tidak penting, tapi di Indonesia juga banyak kok kejadian-kejadian yang membutuhkan perhatian gitu. Kalau di media kan sekarang lagi bergulir itu nih, dari 2 orang analis militer sama 1 orang lagi analisa media nih. Siapa duluan nih yang harus? Pak Lukas. Ya. Saya termasuk yang memang tidak, bahkan di WAG saya tidak komentar. Banyak orang berkomentar beropini. Saya menahan diri tidak berkomentar karena memang itu satu situasi yang sulit ya. Itu konflik di Timur Tengah itu, di Israel dengan Palestina itu sudah berapa tahun berarti? Lebih dari 60 tahun kan. Itu menyangkut aspeknya terlampau luas ya. Jadi pada akhirnya begini, memang saya menahan diri karena seperti yang dialami Mbak Koni, setiap pendapat kita itu akan dengan mudah ditarik atau didorong, karena selalu kalau pendapat mengenai konflik Israel-Palestina harus memihak. Nah itu yang saya yang mencoba ingin sebagai orang media tidak ingin. Memihak itu sesuatu yang tidak betul, tidak boleh kita memihak. Dalam arti begini, kita tidak memihak kubu-kubunya, tapi yang kita memihak pada values, nilai kan. Nah bagi saya kalau mau menilai konflik itu adalah pada peristiwa itu, siapa yang melakukan tindakan kekerasan, melakukan pelanggaran kemanusiaan, itu yang harus dipersoalkan. Nah, ini kan jadi rumit kalau di konflik itu. Di satu sisi memang ada kelompok garis keras, kan selalu gitu tuh di dunia militer, di negara. Kelompok garis keras yang sering disebut Zionis itu, di militer di Israel. Di sisi lain di Palestina juga ada Hamas, kelompok fundamentalis radikal yang juga menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, selalu dalam konflik itu yang bertarung kan sebenarnya itu. Ada sekelompok orang-orang garis keras yang memaksakan ideologinya, memaksakan ambisinya untuk melakukan kekerasan itu. Nah, bagi saya itu saja. Pada hari H tertentu, barangkali yang patut dikecam adalah Hamas. Pada faktor yang lain, jika pelaku kekerasan itu militer Israel, kecam Israel. Jadi kita mengecam aksi kekerasannya, bukan apakah Palestina salah atau Israel salah, karena dalam situasi seperti itu kita tidak bisa menggunakan judgement yang sifatnya general ya. Pokoknya kita harus berpedoman pada faktor kemanusiaan. Mereka yang melakukan kekerasan harus dipersoalkan, harus dibawa ke mahkamah internasional dan sebagainya. Kalau pendapat saya itu. Bang Lukas, seberapa hebat sih media di Indonesia memberikan normal ya, berita yang proporsional? Berita yang proporsional. Yes. Ya, jadi yang kami lihat kalau di media kan di medsos yang paling duluan ngeluarin foto-foto, ngeluarin gambar-gambar, entah dari mana. Nah sekarang dari sisi media, apa yang bisa dibuat oleh media di Indonesia untuk membuat berita yang proporsional? Ya, itu saya kira gini, kita harus membedakan antara media mainstream, media tradisional ya, harian, TV dan sebagainya, dengan media sosial. Itu 2 hal yang beda ya. Nah, kalau saya melihat kesan umum, memang Indonesia cenderung so-called pro-Palestina lah. Benar. Karena ya sesama Muslim kan itu. Yeah. Tetapi saya melihat akhir-akhir ini memang kelompok yang dalam tanda kutip pro-Israel juga berani bersuara keras. Itu saya amati di perdebatan di WhatsApp grup.
mungkin di era lalu, khususnya di era Orde Baru, nggak mungkin lah kelompok minoritas yang biasanya kecenderungannya yang beragama Katolik atau Kristen punya simpati ke Israel karena faktor agama. Yeah. Sebaliknya yang Muslim umumnya akan pro Palestina. Nah, karena Indonesia mayoritas Muslim, jadi kecenderungan seperti itu. Dan kita harus lihat bahwa beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan kan, dan pernyataannya kan sangat kental bias mendukung Palestina. Walaupun itu bisa dipahami dalam arti begini. Saya juga cenderung menilai begini ya, secara spesifik. Israel itu dalam konflik ini kan dalam posisi yang lebih powerful. Dari segi persenjataan, dari segi kekuatan militer. Sementara Palestina itu kan memang negara yang tidak struktur negaranya tidak jelas. Jadi memang kalau kita berharap itu memang Israel harus lebih wise sebagai negara yang lebih kuat dengan persenjataan yang lebih hebat. Mestinya mereka bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis lah. Karena ironisnya adalah itu, bahwa Israel itu pada Perang Dunia Kedua kan mengalami satu tragedi yang luar biasa ya. Bangsa Yahudi, bangsa Israel itu 6 juta dimasukkan ke kamp konsentrasi dan sebagainya. Nah, mestinya itu bisa memberikan pemikiran terutama kelompok-kelompok moderat di Israel supaya bisa lebih menekan politisi-politisi garis keras. Tapi persoalannya memang yang saya tahu politik di Israel, Netanyahu itu kan memang dari partai konservatif, partai yang cenderung agak itu mungkin. Nah, dalam konteks media ini saya rasa memang sekarang ini media memang tidak bisa lagi digeneralisir seperti dulu ya. Media mainstream itu sudah tidak punya pengaruh yang memadai sekarang. Kita harus paham bahwa mungkin orang tidak lagi baca Tempo, baca Kompas, atau nonton TV, RCTI, Metro, dan sebagainya. Karena orang semua sekarang menikmati informasi dari handphone, dari media sosial. Ini yang disebut kemudian ada problem-problem yang disebut konfirmasi bias, kemudian echo chamber, dan sebagainya, yang membuat sentimen-sentimen yang bersifat kebencian dan sebagainya itu mudah sekali mendapatkan view, mendapat like dan sebagainya. Itu situasi yang memang sangat tidak menguntungkan. Makanya saya secara pribadi cenderung memilih tidak berkomentar selama ini. Aku kurang sepakat kalau disampaikan tadi Pak Lukas ya, karena menurut saya Pak Lukas nggak bisa melihat konteks bahwa Israel itu jadi hebat karena dia terlalu banyak disakiti. Jadi jangan melihat Israel itu hanya karena kasus Hitler. Israel itu, kalau Mbak atau Pak Lukas sempat ke Israel dan masuk ke Museum Holocaust, Anda bisa lihat bagaimana bangsa ini dari zaman Fir'aun, Yunani, Romawi, Spanyol, ya kan, Hitler, kemudian Jerman, Holocaust, kemudian 7 negara Arab menyerbu dia dengan Yom Kippur War. Itu yang membuat dia nggak jadi cengeng. Itu yang membuat dia jadi negara kuat. But at the same time, dia menjadi punya doktrin dalam seluruh masyarakatnya, itu apa yang ditetapkan oleh Moshe Dayan, bahwa Israel itu saking dia harus, pertama dia percaya pada dia bangsa yang dijadikan Tuhan, itu ada di kitab suci mereka gitu kan, dan di Injil gitu. Dan kedua adalah bagaimana mereka dengan kehebatannya telah bertahan dari segala macam itu, termasuk dari Saddam. Coba diperhatikan ketika Netanyahu kemarin bicara di Knesset kan, dia bilang itu, dia ingatkan lagi, kami selamat dari Fir'aun, kami selamat Roma, sampai kami selamat hari ini juga dari segala macam. Itu karena kami baju gitu. Nah, at the same time, di satu sisi Palestina ini adalah orang-orang yang bergerak secara proksi, Mbak. Jadi gini, misalnya ada orang pernah, salah satu senior media bilang gini sama saya, Mbak Koni katanya, kan di sana sama roket, kenapa nggak dibahas lagi pakai roket? Beda, Mbak. Roket, saya pernah tinggal di Rosanika itu perbatasan ya. Roket dari sebelah itu ya kena rumah kita gitu loh. Cuman Israel tuh nggak pernah playing victim, liatin bayinya berdarah, nyakitin saya 1 kali, saya nyakitin kamu 10 kali. Kamu nyakitin saya tingkat ini, saya nyakitin kamu segini. Supaya kamu tahu bahwa kami ini memang sudah dari lahir ribuan tahun jadi bangsa yang di corner gitu. Sekali lagi saya ngomong ini bukan dalam rangka bela Israel, tapi saya pengen kita tuh melihat Israel tuh dari segala seginya. Betul. Ada sosiologi yang panjang, sejarah yang panjang membentuk mereka menjadi manusia seperti itu, yang kalau istilahnya, saya kan waktu selama Israel dikawal terus oleh IDF ya, dia bilang bahwa kami itu tidur sebelah mata tertutup, karena nggak bisa tidur pulas kayak kita semua manusia di dunia, nggak bisa, karena mereka di-attack. Kita sudah 958, saya boleh konklusi bentuk masa depan, tapi saya merasa sebuah kedaulatan itu pasti, tapi tetap akan merusak. Jadi sadar betul kok, media sosial akan merusak, makanya dia blok langsung, nggak ada Google, nggak ada media sosial kecuali buatan mereka sendiri. Itu salah satu bentuk Cina memandang pertahanan ke depan gitu. Nah, itu yang mesti kita bikin. Yang kedua, dalam aspek kebangkitan nasional, saya melihat somehow menjadi manusia yang melihat gelas itu setengah penuh, bukan setengah kosong, itu beda banget loh.
Dan saya melihat Israel itu berbeda sama Palestina. Palestina itu cenderung melihat gelas itu setengah penuh drama gitu kan. Mohon maaf, somehow dia menggunakan martir lah penduduknya gitu. Israel never do that. Dia percaya banget bahwa gelas itu setengah penuh. Mereka langsung pokoknya bikin industri. Bayangkan Mbak, tahun 1930 mereka perang itu. Mereka masih punya pakai senapan buatan rumah. Berapa tahun kemudian dia menjadi industri yang hebat. Tahun 2020 kemarin dia membuat Skylord. Apa itu Skylord? Adalah drone pesanan Amerika Serikat untuk Navy mereka. Dan itu pesan dari Israel. Why? Amerika sedemikian canggih harus pesan ke Israel. Karena mereka begitu advance. Jadi kalau kita bicara dalam rangka kebangkitan nasional, saya lebih cenderung kita harus belajar dari Israel itu adalah bagaimana kita menjadi bangsa yang survive. Dan menjadi bangsa yang survive itu nggak jauh-jauh dari bagaimana kita memperkuat kemampuan bangsa ini untuk menguasai sains, menguasai teknologi, dan melihat tantangan itu ke depan. Jadi jangan melihat tantangan itu cuma, besok pilpres. Kayaknya manusia Indonesia itu perlu cuma pilpres saja kepalanya. Nggak ada tuh, bahwa misalnya 10 tahun lagi ya kan, perang udah beda, kita ada orang begini-begini jalan, kita lagi ngatur drone misalnya gitu kan. Nah, jadi mesti kita ajak ke futuristic thinking, dan bagaimana kita mempersiapkan kita ke depan. Sekali lagi saya nggak mau bangsa kita menjadi bangsa yang cengeng, bangsa yang playing victim. Sorry to say, dan mohon maaf dan segala hormat dari perspektif saya, mungkin saya salah, tapi saya selalu melihat bahwa Palestina rajin sekali playing victim. Rajin sekali playing victim, dan I don't like that. Sebagai closing question di segmen ini, Anda cocok menjadi inspirator dunia. Koni Rahakundini Bakri bisa menjadi salah seorang dari Indonesia yang bisa membuat Palestina dan Israel bisa ngobrol bareng gitu loh. Itu harapan saya, Mbak. Itu harapan saya. Saya berharap saya bisa ketemu Menlu, karena banyak hal bisa dicari ya. Contoh gini, Mbak, yang nggak usah susah-susah. Vatikan, Mbak. Vatikan itu bisa hebat begitu. Itu pasti ada negosiasi. Waktu saya lupa nama negosiasinya karena di istana. Saya lupa nama istana. Tapi akhir Roma, Itali, Vatikan bisa duduk manis. Tahta suci ada harganya khusus. Dan kembali kepada Yerusalem, saya pikir pasti bisa. Nah, saya nggak mau kita cuma bicara itu undang-undang harus bela Palestina. So what? Bela apanya gitu kan, kirim tentara nggak mungkin gitu kan, ya berarti apa, diplomasi kan, dan diplomasi kita harus bermain cantik. Misalnya bicara sama Inggris, bicara sama Perancis yang dulu dua kolonelnya tiba-tiba ngebagi tuh, ini daerah lu, itu daerah gue, dari situ kan ada semuanya bermula. Duduklah sama Inggris, duduklah sama Perancis, cari jalan keluarnya. Karena saya nggak bisa bilang Bu Retno duduk sama negara Islam, udah kecolongan sama Jared Kushner, anak kecil nggak pernah kuliah HI, tapi bisa duduk di negara Arab semua, berbaikan dengan Israel. Jadi kalau saya sih orangnya logik aja. Nah tadi juga saya kepikiran ya, Indonesia itu kan banyak banget pulaunya. Kalau memang konkret bantuin Palestina, suruh aja orang Palestina di pulau-pulau, salah satu pulau kita tempatin itu kosong, daripada ribut. Iya, jadi di Yerusalem tenang. Saya tuh ya kalau perang Israel atau apa, bukan saya terlalu bela Israelnya, Mbak. Kalau udah pernah tinggal di sana dan ke sana ya, bisa kita rasakan, kita masih bisa lihat rumahnya Nabi Yusuf. Kan Israel itu kan kota, tapi masih dibikin itu rumah siapa dulu. Kita jalan di tempat Yesus lewat gitu, itu tuh ada getaran. Saya nggak bisa ngomongin apa ya. Saya di tembok ratapan saya bisa nangis, di Al-Aqsa saya bisa juga nangis gitu, karena nggak bisa saya terangkan. Termasuk juga tempat Yesus di Palung gitu, karena itu kan aura apa ya. Pak Lukas ketawa soalnya dia nggak percaya sama aura seperti itu. Tapi kalau kita pernah ke sana, itu kerasa kok, Mbak. Kayak kita ke Mekah kan tiba-tiba. Iya, dan itu makanya kalau saya takut kalau ada perang di sana itu cuma takut satu, Mbak. We destroy sebuah bentuk dan puncak peradaban manusia, which is daerah yang ada 22 lewat. Pak Lukas belum ngomong loh. Pak Lukas kan juga. Tadi saya bilang sama Ibu Kon, dia bilang boring nanti. Saya bilang 10.30, tapi beliau bilang boring ya kan. Oke, lanjut Pak Lukas. Kalau dari tadi Bu Koni kan cocok nih. Saya pikir semua sudah logika. Keterkaitan dengan kebangkitan nasional dihubungkan dengan proses itu. Jadi nanti apakah bisa nih memberikan energi baru atau pencerahan atau bekerja sama dengan government Indonesia gitu loh, untuk bukan jadi pelengkap penderita lagi ketika meeting besar gitu loh. Kalau saya intinya begini ya, Forsains itu ingin yang seperti saya sampaikan tadi, ingin menanam benih-benih, menumbuhkan perangai saintifik ya, scientific temper ya. Contohnya sudah jelas, India itu adalah negara yang sangat sangat dihantui oleh takhayul mitologis dan sebagainya, tapi Jawaharlal Nehru pada tahun 1945 mendeklarasikan program namanya Scientific Temper. Nah, dengan program itu, puluhan tahun kemudian, India adalah salah satu negara penghasil scientific kelas dunia. Itu yang ingin kami kampanyekan bersama Mbak Koni ini. Itu yang kalau Indonesia ingin maju ke depan harus menguasai teknologi dan sains. Itulah masa depan sebuah bangsa gitu ya. Dan yang paling menyedihkan kan memang Indonesia ini selalu menjadi konsumen dalam soal iptek, sains dan teknologi. Kita itu hanya bisa mengadopsi, menerima. Saya tidak terlalu seperti Mbak Koni yang ingin seperti China membuat Google sendiri, Facebook sendiri. Itu memang bisa sangat mudah, secara teknis sangat mudah. Tapi itu harus sistem negara otoriter kalau mau memperlakukan itu. Kalau di negara demokratis seperti kita ini,
bisa saja kan memang ada beberapa orang Indonesia sudah menciptakan itu, menciptakan semacam Facebook, semacam Google. Tapi ya harus bersaing kan dengan produk-produk kan kita kalah. Nah, poin saya sebenarnya bukan masalah memang sangat bagus kalau kita bisa memproduksi aplikasi-aplikasi media itu sendiri, dan itu harus didorong. Kita jangan jadi negara konsumen. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kiranya dengan adanya Ibu Connie Bakri ini, Indonesia ini semakin baik ketika mereka mendengar pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Ibu Connie Bakri. Yang mana selama ini ya, selama ratusan tahun lamanya hingga pada hari ini, yang mana kita melihat ya di Indonesia ini, khususnya saudara-saudaraku Muslim, bagaimana mereka begitu anti dengan bangsa Israel. Dan ketika mereka mendengar tentang bangsa ini, mereka merasa jijik, mereka merasa bangsa ini adalah bangsa yang tidak punya peri kemanusiaan. Sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Connie Bakri. Bagaimana pengalaman beliau ketika pergi ke Israel. Di sana dia melihat di sana begitu kedamaian itu ada, dan di sana begitu luar biasa dia melihat di sana ya. Dan ini yang menyebabkan kenapa orang-orang Indonesia benci. Itu dimulai dari memang pengajaran ya. Kita tahu Indonesia ini adalah mayoritas Islam ya, tentunya sama seperti ya yang baru-baru ini bisa kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, di mana di dalam ceramahnya itu dia sedang menyampaikan sesuatu bahwa Israel ini adalah bangsa yang tidak layak dimanusiakan ya. Itu artinya sudah ada kebencian terlebih dahulu. Itu sebabnya Ibu Connie Bakri di video sebelumnya mengatakan supaya kita orang-orang NKRI ini, bagaimana mungkin kita tahu bagaimana secara Israel, dan bagaimana mungkin kita tahu Israel, bagaimana mungkin kita tahu sifat mereka kalaulah kita tidak membaca Alkitab ataupun Bible. Ini sebabnya Ibu Bakri mengajak, mari kita baca Bible, mari kita baca Alkitab, supaya kita mengerti tentang sejarah ini, supaya kita mengerti tentang bangsa ini. Jadi jangan kita berkata-kata tanpa pengetahuan yang jelas ya. Kita hanya mendengar apa kata orang, bahkan kita hanya mendengar sampulnya yang kita lihat, lalu langsung kita berkuar-kuar berbicara. Sama seperti pengakuan dari Ibu Connie Bakri ini ketika dia berkata-kata membahas tentang Israel. Orang-orang Muslim Indonesia langsung marah dengan mengatakan, oh, Ibu Bakri ini pro Israel katanya. Jadi itulah yang terjadi. Bukan hanya hal itu, media-media di Indonesia ini pun banyak yang memberitakan hal yang tidak sebenarnya tentang Israel. Kalau kita belajar tentang bangsa Israel ini dari katakan mulai zaman Bapak Abraham, Daud, bahkan sampai sekarang, semuanya kita lihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pendamai. Dan kita lihat adalah bangsa-bangsa lain seperti Filistin, orang Amori, orang Yebus, mereka yang terlebih dahulu menyerang orang Israel. Sehingga apa yang terjadi dengan cara itulah Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa lain di hadapan orang Israel. Sehingga tanah itu menjadi milik orang Israel, sebab Tuhan menyerahkan tanah itu kepada orang Israel, bahkan menjadi milik pusaka bangsa Israel. Nah, inilah yang perlu kita pahami, supaya kita jangan berkata-kata tanpa pengetahuan. Itu sebabnya mari belajar Alkitab, mari baca Bible, supaya kita mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pengetahuan agar kita menjadi orang-orang yang cerdas di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.